Pagi hari ini saya akan membacakan surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat 1 hingga 5. Berarti ayat ini menegur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Ta'ala. Ternyata Allah menegur Nabi Muhammad pun tetap dengan panggilan ya ayyuhan nabiyyu. Padahal kalau orang menegur berarti kan dia melakukan kesalahan. Coba kalau kepala sekolah menegur guru-gurunya atau karyawan kantornya, bagaimana modelnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad. Lima, karena apa? Tuharrimu, mengharamkan engkau. Ma, sesuatu, ahalla, yang menghalalkan. Allahu, Allah, laka, untuk kamu. Tabtaghi, mencari kamu. Mardhata azwajika, keridhaan, kerelaan istri-istri kamu. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad. Allah memanggil Nabi Muhammad itu tidak pernah jangkar, tidak pernah ngoko. Sehingga di dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, panjenengan tidak pernah menemukan Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Tidak ada. Kalau toh di dalam Al-Quran ada kata-kata Muhammad, itu bukan memanggil, namun memberi informasi. Seperti Muhammadur Rasulullah. Wahai umat manusia, Muhammad itu utusan Allah. Bukan anaknya Allah, bukan jelmaan Allah turun ke bumi, bukan makhluk kayangan. Namun Muhammad itu hamba Allah yang terpilih menjadi Rasul. Kata-kata Muhammad di dalam Al-Quran hanya 4 kali. Semuanya tidak dalam rangka memanggil. Kalau Allah memanggil selalu menggunakan ya ayyuhan nabiyyu atau ya ayyuhar rasulu.
balligh ma unjila ilaika, atau ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, atau ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berkemul. Seperti itu. Ini memberi tahu kepada kita atau mendidik kepada kita bahwa kita ini kalau memanggil Nabi Muhammad usahakan jangan ngoko, jangan jangkar. Wong Allah saja memanggil Nabi Muhammad itu tidak jangkar. Sementara nabi-nabi yang lain dijangkar. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu ke dalam surga. Ya Musa inni ana rabbuka, wahai Musa, aku ini Tuhan kamu. Nabi-nabi yang lain dijangkar oleh Allah. Ternyata Nabi Muhammad tidak pernah dijangkar oleh Allah. Kemudian panggilan Nabi yang paling istimewa dua Pak ya, atau tiga. Pertama menggunakan Nabi. Yang kedua Rasul. Yang ketiga Khotamul Anbiya wal Mursalin. Itu yang paling istimewa. Karena apa? Kalau Khotamul Anbiya tidak ada samanya. Kalau Nabi banyak samanya. Kalau Rasul juga 315 yang menyamai. Kalau ya Syafi'ana, wahai yang memberi syafaat kepada kami, juga banyak yang menyamai. Malaikat yang memberi syafaat. Kemudian orang mukmin soleh juga memberi syafaat, sehingga kalau panjenengan memanggil Nabi Muhammad ya Nabi, ya Rasul, itu niru Al-Qur'an. Kemudian berikutnya, lima tuharrimu ma ahallallah laka, wahai Nabi Muhammad, mengapa sih kamu kok mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardhata azwajika, hanya semata-mata ingin mencari ridho istri-istri kamu. Berarti ayat ini menegur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Ta'ala. Ternyata Allah menegur Nabi Muhammad pun tetap dengan panggilan ya ayyuhan nabiyyu. Padahal kalau orang menegur berarti kan dia melakukan kesalahan. Coba kalau kepala sekolah menegur guru-gurunya atau karyawan kantornya, bagaimana modelnya Pak? Ternyata Allah masih tetap menghormati Nabi Muhammad dengan panggilan ya ayyuhan nabiyyu, walaupun isinya Allah menegur Nabi Muhammad. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian asbabun nuzul, yang menyebabkan ayat ini turun banyak Pak. Namun yang terkenal dua. Pertama, gara-gara Nabi Muhammad minum asal madu. Di dalam sebuah hadis Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad itu istrinya akan banyak. Setiap sore semua istri disambangi. Kemudian setelah malam tiba, Nabi parkir
di istri yang jadi gilirannya. Dan ingat, yang beristri banyak itu tidak hanya Nabi, Pak. Raja-raja istrinya banyak, kafir, muslim istrinya banyak. Kemudian bahkan ada sekarang ini namanya Olso itu. Istrinya 107. Padahal raja tidak, nabi tidak, rasul tidak, kepala negara tidak, namun istrinya 107. Dan tidak ada yang berkomentar macam-macam. Padahal orangnya yo ireng kuru nyekir piye, Pak. Ganteng panjenengan itu. Tapi istrinya kok sampai 107, sampai majelis ulama kita menanyakan agamanya apa. Kan begitu. Kalau Islam kan paling banyak 4. Dia sampai 107. Dan ketika Nabi Muhammad kawin dengan Nyai Aisyah yang usianya 6 tahun, baru kumpul ketika usia 9 tahun. Itu tanggapan orang barat luar biasa. Padahal adat pada zaman itu, anak baru lahir saja sudah banyak yang dikawinkan. Kalau jenengan aktif kuliah di film Hindia, Pak, ya. Banyak anak-anak kecil sudah dikawinkan. Tapi tidak ada yang berkomentar macam-macam. Begitu Nabi Muhammad dikawinkan Allah dengan Nyai Aisyah, Masya Allah, laris manis, Pak, ya. Netizen itu yang mengumpar Nabi bahwa Muhammad adalah Nabi wedoan, Nabi yang punya kelainan seksual, usianya tua, cinta kepada anak-anak, maka panjenengan tidak boleh niru mereka. La tu'zum, jangan menyakiti Allah, jangan menyakiti Rasul. Nabi Muhammad setiap sore, Pak, semua istri disambangi, Pak, itu rutin. Kemudian malamnya baru parkir di istri yang jadi gilirannya. Adilnya luar biasa. Sampai ketika sakit saja, Pak, Nabi itu adil, Pak. Hari ini dia di istri yang pertama. Hari kedua dibopong pindah istri yang kedua. Hari berikutnya dibopong ke istri yang ketiga. Kemudian Nabi tanya, Dek, kapan giliran saya di rumah Aisyah? Ternyata masih lama. Lah kok Nabi Muhammad minta izin kepada para istrinya, selama sakit mohon untuk diberi izin bertempat di Aisyah saja. Dan semua istri setuju. Kemudian Nabi Muhammad dibopong istri-istrinya ke rumah Aisyah. Betul. Setelah sampai di situ beberapa hari Nabi Muhammad wafat. Dan Nabi Muhammad mengatakan setiap nabi, Pak, dimanapun wafatnya, maka disitulah kuburannya. Lah karena Nabi Muhammad wafat di kamar Aisyah, maka Nabi Muhammad pun dikubur di kamar Aisyah. Kalau dulu di luar masjid. Namun karena perkembangan orang Islam semakin banyak, akhirnya apa? Kamarnya Aisyah tergusur, akhirnya masuk ke dalam masjid. Lah kemudian Nabi Muhammad pernah ketika berkunjung ke rumah Zainab bin Jackson, Pak, binti Jackson, itu diberi minuman madu yang luar biasa istimewanya. Sama-sama istri, Pak, sama-sama membuatkan wedang kopi, kira-kira podo pora, Pak. Kan istilah jenengan
seje tangan, seje rasa, kan begitu kan? Ternyata Zainab ini kalau membuatkan madu untuk Nabi Muhammad, Masya Allah luar biasa, sehingga berkunjung ke rumah Zainab rata-rata lebih lama bila dibanding dengan berkunjung di istri-istri yang lain. Inilah yang membuat sebagian istri cemburu, termasuk Hafsah cemburu, Nyai Aisyah cemburu, kemudian kedua orang ini bersepakat sewaktu-waktu Nabi Muhammad masuk rumah kita, yuk kita katain, Bi, ini ajidu riha famika minal maghfir. Bi, saya mencium bau mulut engkau dari makan maghfir. Kalau sana maghfir, Pak, entah kalau di Surabaya sebangsa pete atau jengkol, Pak. Enak dimakan, namun baunya luar biasa kalau tidak segera itu. Padahal Nabi Muhammad itu, Pak, jangankan jengkol, jangankan pete, berambang mentah saja tidak pernah dimakan. Mengapa demikian? Karena dia selalu kedatangan Jibril. Jibril pun seperti gaya manusia, Pak. Tidak senang beromong-omong dengan orang yang mulutnya berbau. Maka Nabi Muhammad betul-betul menghindari. Kalau toh Nabi Muhammad nyate, tidak mau dikasih apa, Pak? Berambang mentah. Kalau jenengan bagus, Pak, karena berambang mentah itu untuk mencegah apa, Pak ya? Kolesterol. Dari sate itu khusus untuk Nabi tidak mau. Lah sekarang Aisyah bersekongkol dengan Hafsah supaya mengatakan Nabi Muhammad berbau maghfir. Lah betul, setelah Nabi Muhammad keluar dari rumahnya Zainab, kemudian berkunjung ke rumahnya Hafsah, lah kok Nyai Hafsah ngomong, Bi, saya kok mencium bau maghfir dari mulut panjenengan, Bi. Loh, mosok wong saya tidak makan maghfir, yang saya minum adalah madu buatan Nyai Zainab. Ndak, Bi, tercium bau maghfir, Bi. Karena ngayal semacam itu, maka Nabi Muhammad ngomong, dah kalau gitu mulai sekarang aku tidak akan minum madu lagi. Wala tuhbiri ahadan. Namun syaratnya kamu ndak usah cerita-cerita kepada siapapun. Nyai Hafsah senang, Pak. Dan memang Nabi begitu, tabatagi mardha ta'azwajika, selalu ngalah, Pak, Nabi itu. Hanya untuk menyenangkan istri, hanya untuk mencari keridhaan istri. Karena memang Nabi itu suka melihat kendaraannya PT Gudang Garam, Pak. Jenengan pernah melihat truknya Gudang Garam, Pak? Ada tulisannya apa itu? Utamakan selamat. Bagus kan? Utamakan selamat. Walaupun Nabi Muhammad benar, Pak, tidak salah. Demi keselamatan rumah tangga, ben tidak terjadi cekcok, tidak terjadi marah-marah, adalah oke, saya ngalah. Mulai sekarang saya tidak akan minum madu lagi. Dan jangan beritahu kepada siapapun. Ternyata saking bangganya Nyai Hafsah bisa mengalahkan Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad tidak salah. Cerita kepada Aisyah,
dengan bau wangian. Ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Pak. Nabi Muhammad pas waktu gilirannya Nyai Hafsah, sehingga Nabi parkir di rumah Nyai Hafsah. Nyai Hafsah itu anak perempuannya Umar bin Khattab. Jenengan tahu Pak ya Umar bin Khattab? Tonggo panjenengan Pak ya. Kerasnya luar biasa, namun keras yang benar gitu ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad waktu gilirannya Nyai Hafsah, Nabi Muhammad pun datang ke situ. Lah kok Nyai Hafsah izin kepada Nabi untuk pulang sebentar gitu. Nabi Muhammad pun memberi izin. Setelah Nyai Hafsah tidak ada, lah kok Nyai Maryah, Pak, budak Nabi, hadiah dari Raja Al-Muqawqis negara Mesir, karena Raja Muqawqis ini dikirimi surat oleh Nabi diajak masuk Islam. Ternyata Raja Muqawqis tidak mau masuk Islam, namun minta persahabatan saja, hidup bertetangga dan bersahabat. Sebagai bukti persahabatannya, Raja Muqawqis memberi hadiah, Pak. Pertama, keledai yang bau bagus sekali, Pak. Yang kedua, sebilah pedang yang tajam sekali. Kemudian yang ketiga, seorang budak namanya Maryah. Karena asli Mesir, julukannya Al-Qibtiyah, orang Kibti, berarti penduduk Mesir. Setelah hadiah itu diterima, berarti Nabi Muhammad punya seorang budak perempuan namanya Maryah. Dan ternyata, Pak, Maryah itu bukan budak asli, Pak, tapi intel, disusupkan oleh Raja Mesir untuk mengetahui siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ini Nabi abal-abal, akan diserang oleh Raja Mesir, mesti kalah. Namun kalau Muhammad adalah Nabi sungguhan, maka tidak akan bisa dikalahkan. Ternyata, Pak, bulan pertama setelah Maryah kumpul dengan Nabi, melayani Nabi Muhammad, kolom kan laporannya dua, Pak ya. Pertama kolom al-hasanatu, kebaikan-kebaikan Nabi. Kolom kedua as-sayyiatu, kejelekan-kejelekan Nabi. Ternyata bulan pertama, Pak, kolom kebaikan Nabi penuh, Pak. Mulai A sampai Z diisi semuanya. Kolom kejelekan Nabi satu pun tidak ditemukan. Bulan kedua ya sama. Laporan kebaikannya full, laporan kejelekannya kosong. Setelah bulan keempat laporannya sama. Akhirnya Raja Mesir mengatakan, Maria, mulai bulan kelima dan seterusnya kamu tidak perlu membuat laporan lagi, karena aku percaya kalau Muhammad adalah betul-betul Nabi. Maka yakin Mesir besok akan dikuasai oleh Nabi Muhammad dan anak buahnya. Betul kan? Setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, lalu diganti Umar. Lah pada zaman Umar, Mesir ditaklukkan oleh orang Islam sehingga menjadi milik Islam, milik orang Islam. Sehingga waktu itu gubernurnya adalah Amr bin As. Dan penduduk Mesir, Pak, seweneng, lebih senang dipimpin oleh orang Islam daripada dipimpin oleh Fir'aun itu. Bayangkan, padahal beda agama, mereka lebih senang dipimpin oleh orang Islam. Karena adilnya luar biasa, yang kaya dilindungi, yang miskin dilindungi,
yang berpendidikan dilindungi, yang tidak berpendidikan dilindungi, sehingga semua hidup sama-sama tenang, hidup sama-sama damai. Seperti itu. Lah, nah, karena menurut Islam, Pak, budak itu kan boleh untuk digauli, Pak. Budak itu boleh untuk digauli. Sehingga para budak itu lebih senang kalau menarik majikannya sehingga mau kumpul dengan dirinya, karena menurut prinsip undang-undang dunia waktu itu, bila ada budak digauli oleh majikannya dan hamil, kemudian punya anak, maka budak itu sewaktu-waktu ditinggal mati oleh tuannya sekaligus merdeka. Nah, makanya disebut ummu walad, ibunya sang anak. Karena anaknya merdeka, otomatis ibunya yang budak itu, kalau majikannya sudah wafat, berubah menjadi merdeka. Makanya budak-budak itu seneng dikumpuli. Dan panjenengan tidak perlu beranggapan, Pak, budak kan welek-welek, ireng-ireng. Iya, kalau pembantu rumah tangga, Pak, ya, rata-rata tidak seberapa cantik. Kalau cantik membahayakan tuan rumah, Pak. Namun kalau budak-budak zaman dulu, Pak, wayu-wayu. Karena apa? Budak-budak itu adalah tentara rampasan perang, tawanan perang. Lah, poluan kan cantik-cantik, Pak. Ketika perang kalah kan tertangkap. Karena tertangkap menjadi budak. Kan zaman dulu begitu. Hanya pertengahan tahun abad ke-20 PBB sidang untuk menghapus perbudakan, sehingga sejak pertengahan abad ke-20 sudah tidak ada budak lagi. Kalau sudah tidak ada budak lagi, Al-Quran kok masih ada ayat-ayat fakku raqabah, memerdekakan budak. Ya, Pak, karena Al-Quran untuk sepanjang hidup. Siapa tahu besok PBB-nya ganti lagi, kemudian menetapkan ada perbudakan lagi, maka Al-Quran berjalan lagi. Lah, kembali kepada cerita, ketika Nyai Hafsah pulang ke rumah ayahnya, Nabi Muhammad seorang diri di rumah. Lah kok Nyai Maria membuat masakan enak kesenangannya Nabi, Pak. Taruhlah kolak gitu ya, kolak telo meduk gitu. Otomatis Maria ingat kepada Nabi. Akhirnya apa? Dia menelisik, Nabi ini di mana ya gitu. Langsung dia membawa sak mangkok gede, langsung mencari-cari Nabi, dilalah ketemu di rumah Hafsah. Akhirnya Nabi Muhammad mempersilahkan Maria untuk masuk, lebih-lebih Hafsah tidak ada. Akhirnya Nabi Muhammad kumpul dengan Maria di situ, dilalah pas tengah-tengah sekamar berdua, lah kok Nyai Hafsah datang. Masya Allah, Pak, amarahnya meledak, Pak. Betul-betul marah, Pak. Mengapa marah? Pertama, ini giliran saya gitu. Bukan giliran perempuan yang lain. Yang kedua, ini rumah saya, bukan rumah siapapun. Yang ketiga, ini kamar saya gitu. Mengapa ada perempuan lain dimasukkan ke kamar saya dan bersenang-senang? Karena meledak-ledak, Pak. Maka Nabi Muhammad ingin meredakan kemarahan Hafsah. Akhirnya apa? Nyai Hafsah Nabi Muhammad mengatakan, wahai Hafsah, mulai sekarang aku haramkan diriku menggauli Maria, atau aku bersumpah bila
dengan menyebut nama Allah, la atauha, aku tidak akan lagi menggauli Maria. Ternyata kemarahannya meredanya belum sempurna. Setelah itu dibisiki yang kedua, jangan marah. Setelah aku mati, yang akan mengganti saya adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, akan diganti oleh bapakmu Umar. Ini rahasia. La tukhbiri ahadan. Kamu jangan sampai ngomong tentang ini kepada siapapun. Ini rahasia negara. Rahasia negara. Lah kok setelah diomongi semacam itu, Nyai Khafo seneng, Pak. Reda kemarahannya, menjadi redha terhadap Nabi Muhammad. Pertama redha karena apa? Sejak sekarang Nabi Muhammad tidak akan menggauli Maria lagi. Kemudian redha yang kedua karena besok bapaknya akan jadi presiden gitu. Kan seneng, Pak. Anaknya presiden kan begitu. Terhormat itu. Lah kok setelah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad, la tuhbiri ahadan, kamu jangan menghabarkan hal ini kepada siapapun, lah kok masih bocor. Ketika ketemu Nyai Aisyah, dia bercerita, gaya jenengan Pak, tak kandani ya, tapi rahasia. Rahasia. Kalau tidak sampean tidak akan saya tahu. Oh, langsung cerita tentang Nabi dimarahi, kemudian Nabi Muhammad minta maaf sampai tidak akan menggauli Maria lagi. Kemudian yang kedua, setelah Nabi wafat, bapak sampean yang akan menggantinya. Setelah bapak sampean, bapakku yang akan mengganti. Bayangkan, Pak. Coba seandainya itu bocor keluar, Pak, yakin Pak, Abu Bakar kesalahannya akan diteliti, Pak, oleh KPK, Pak ya. Kesalahan Umar pun akan ditelisik dan gagal jadi khalifah, kan begitu kan, bahaya itu, bahaya. Namun alhamdulillah Bakar dan Umar tidak kenal dengan istilah itu. Bahkan Abu Bakar, Pak, ketika tahun pertama jadi khalifah, dia dibelikan baju oleh istrinya. Kaget, Pak, loh, sampean kok bisa membelikan baju kepada saya, dari mana uangnya itu? Kata istrinya, sisa belanja. Oh, sisa, iya. Langsung, Pak, Abu Bakar kirim surat kepada bendaharanya, Pak. Mulai bulan depan mohon gaji saya dipotong, gitu. Dikurangi. Bayangkan, Pak ya. Lebih hanya bisa untuk beli baju saja sudah dianggap kaken gitu. Malah minta untuk dikurangi. Persis seperti fatwa Imam Syafi'i, Pak. Ada anak buahnya, Pak, yang selalu diomeli oleh istrinya, Pak. Padahal dia itu tiap hari hasil kerjanya, Pak, itu selalu dapat 5 dinar. Diomeli aja, Pak. Akhirnya setelah mengadu kepada Imam Syafi'i, udah aja, sampean minta kepada bos sampean agar minta digaji tiap hari 4 dinar saja. Akhirnya ngomelnya kurang sedikit, Pak. Tapi masih ngomel terus, Pak. Akhirnya apa? Datang lagi kepada Imam Syafi'i, dah sekarang minta saja 2 dinar saja tiap hari. Setelah dipotong 2 dinar tiap hari, Pak, istrinya mulai meneng cepat. Tidak pernah ngomeli suaminya lagi. Berarti ada kan, Pak ya, orang yang model seperti itu. Abu Bakar minta dikurangi. Berarti apa? Betul-betul bersih.
Lah setelah Nyai Hafsah curhat cerita kepada Nyai Aisyah ngomong, kapan kapokmu he Maria, mulai sekarang kamu tidak akan digauli lagi oleh Nabi. Berarti Nabi Muhammad tidak terlalu banyak istri, sehingga cukup giliran untuk kita saja. Lah setelah Nabi Muhammad memberi wanti-wanti supaya tidak dibocorkan, ternyata masih dibocorkan, Pak. Akhirnya apa? Ayat berikutnya dijelaskan, qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Wahai Nabi Muhammad dan umatnya, sungguh Allah mewajibkan kepada kalian untuk membatalkan sumpah-sumpah kalian. Wallahu maulakum, Allah pelindung kalian, wa huwal aliyul hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Setelah Allah mengingatkan, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kemudian sekarang Allah memberi kewajiban agar sumpah tersebut dibatalkan, Pak. Sumpah jelek wajib dibatalkan. Karena membatalkan sumpah, maka wajib membayar kafarat, Pak. Karena membatalkan sumpah, maka wajib membayar kafarat. Kemudian apa kafaratnya? Lihat surat Al-Maidah, Pak. Surat yang kelima, ayat yang ke-89. Allah Ta'ala mengatakan, la yu'akhidhukumu billagwi fi aimanikum. Allah tidak memberi hukuman kepada kalian ketika kalian bersumpah logho. Sumpah hanya sekedar di bibir, seperti ketika panjenengan haji atau umroh, jenengan sering mendengarkan orang Arab bersumpah, Pak, ya, menawarkan barang demi Allah, wawah 10 rial, wawah 10 rial itu. Setelah panjenengan kasih uang 20 rial, kembaliannya ngomong al-baqiyah, wawah baqiyah, sisa apa? Susuk, pakai wawah begitu, Pak. Ini namanya apa? Sumpah sia-sia. Sumpah semacam itu tidak ada nilainya sama sekali. Namun walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Bila sumpah keluar dari lubuk hati, Pak, yang dalam, itulah baru diakui oleh Allah sebagai sumpah. Bila dirusak, maka dosa. Supaya untuk menutup dosa, maka wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya? Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin. Pertama, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Berarti bukan 1 orang miskin dikasih makan jatah 10 hari, bukan. Namun mencari 10 orang miskin. Min ausatima tut'imuna ahlikum. Cara memberi makan, Pak, ndak boleh, Pak, minimalis itu. Jatah pecel sarapan, siang jangan asem, sore lodeh, bukan, Pak. Namun model pertengahan. Kalau panjenengan pernah 1 hari makan itu menghabiskan taruhlah 40.000. Kemudian pernah minimalis 1 hari menghabiskan 20.000, maka ketika membayar kafarat ambil tengah-tengah, yaitu 30.000. Kan begitu, Pak, ya? Mosok memberi makan orang kok pecel jangan asem, kemudian lodeh, pagi pecel, siang asem, kemudian
lodeh. Ikannya kelotok pisan lah itu kan terlalu. Ya kalau untuk pribadi oke lah, namun kalau untuk orang lain jangan. Lebih-lebih orang miskin sudah terbiasa makan semacam itu, mosok kok ndak ada bedanya. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang miskin, Pak. Banyak mana, Pak? Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin, Pak? Banyak mana? Ya lihat-lihat, Pak. Kalau pakaiannya serba 10.003 berarti kan murah. Kalau makannya makan di hotel mana, Pak? Surabaya itu? Ya itu kan luar biasa mahalnya. Kemudian au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak, loh, Pak. Tawarannya 3, Pak, Islam. Pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Lihat ini, faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin. Siapa yang tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, juga tidak bisa memberi pakaian 10 orang miskin, atau tidak bisa memerdekakan budak, maka cukup poso 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari ini khusus untuk orang yang tidak bisa melakukan salah satu dari 3 ini. Selama masih bisa, tidak boleh, Pak. Poso telung dina tidak boleh. Lah karena Nabi Muhammad membatalkan sumpah, Pak, mengharamkan dirinya kumpul dengan Maria Al-Qibtiyah, kemudian sekarang diperintah oleh Allah untuk membatalkan, maka Nabi Muhammad wajib membayar kafarat. Ternyata Nabi Muhammad tidak memilih ongko pertama, yaitu apa? Memberi makan. Tidak memilih ongko kedua, memberi pakaian. Yang dipilih Nabi apa? Tahriru raqabatin, memerdekakan budak. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu dalam urusan akhirat, Pak, tidak mau minimalis. Kalau urusan dunia oke lah minimalis, Pak. Namun urusan akhirat cari yang terbaik, cari yang paling afdal, cari yang paling banyak nilai-nilai pahalanya. Makanya jenengan besok ketika menjelang Idul Adha, Pak, ada tawaran korban sapi besar A 4.500.000, kemudian kelas 2 4 juta, kelas 3 3.500.000-an, kelas 4 3 jutaan. Jangan milih yang kelas 4, Pak. Kalau milih kelas 4 berarti apa? Minimalis itu, Pak. Cari yang paling afdal, paling anfasuha, yang paling bagus. Itu kalau bisa. Namun kalau tidak bisa, ya apa boleh buat, minimalis pun oke, daripada tidak sama sekali. Ini poin yang kedua. Berarti karena Nabi Muhammad bersumpah dan sumpahnya salah, maka wajib untuk dibatalkan. Panjenengan pun begitu. Kalau terlanjur sumpah ternyata sumpahnya jelek, maka wajib dibatalkan dan harus membayar kafarat. Kafaratnya salah satu dari itu. Kemudian diteruskan, wa'id asarron nabiyyu ila ba'dhi ajwaji hadisan. Dan ingatlah ketika Nabi Muhammad membisiki omongan-omongan kepada istrinya yang sangat amat rahasia. Lah kok istrinya menceritakan kepada perempuan lain. Wa'at harahuwah alaihi. Lalu apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi itu dibuka oleh Allah.
Sehingga Allah membisiki Nabi Muhammad kalau omongan rahasianya dibocorkan oleh sang istri. Akhirnya apa? Nabi Muhammad langsung tanya kepada Nyai Hafsah, "Wahai Nyai Hafsah, mengapa kamu membocorkan rahasia negara? Kamu sudah saya wanti-wanti, tidak boleh menceritakan hal itu kepada siapapun. Mengapa kamu masih cerita?" Nyai Hafsah terkejut, sampai mengatakan, "Man amba'aka hadza?" Wahai Nabi, siapa yang menceritakan kepada kamu kalau saya ini membocorkan rahasia negara? Dalam hati Hafsah, tidak mungkinlah Nyai Aisyah itu. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, "Nabba'aniyal alimul khabir." Wahai Hafsah, yang memberitahu aku kalau kamu membocorkan rahasia adalah Allah, zat yang maha mengetahui, zat yang maha teliti. Satu titik pun kurang Allah tahu. Satu rengget pun kurang saat Allah tahu. Itulah telitinya Allah. Gara-gara itu akhirnya Nyai Hafsah diem, merasa memang dia bersalah, dan gara-gara ini Pak, Nabi Muhammad kecewa berat. Kecewa karena apa? Bahaya. Ya kalau hanya tidak menggauli Maria Pak ya, masalah kecil itu. Namun yang kedua, menyatakan besok Abu Bakar sebagai pengganti saya, setelah Abu Bakar wafat akan diganti Umar. Ini kan mukjizat, ya, mukjizat. Allah membisiki kepada Nabi Muhammad sehingga belum terjadi pun sudah tahu. Namun Nabi Muhammad tidak pernah membocorkan kepada siapapun sampai ketika sakit, sakit peras. Abbas paman Nabi Muhammad ngomong, "Li, tolong tanyakan kepada Nabi, setelah Nabi wafat kira-kira siapa yang ditunjuk menjadi penggantinya?" Ali ngomong, "Moh." Nggak. Dan Nabi Muhammad pun diem-diem. Abbas menekan lagi, "Ya ditanyakan, mumpung masih hidup, agar kita tahu." Ali pun ngomong, "Moh." Nggak mau. Sampai Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, orang-orang Madinah Pak Ansor kumpul di Senayan, rapat Pak, siapa yang berhak mengganti Nabi. Pada waktu itu kaum Muhajirin tidak diundang. Akhirnya Abu Bakar, Umar dengar, lalu langsung cepat-cepat pergi ke Senayan. Nabi Muhammad hanya ditunggu oleh Abbas, oleh Ali dan seterusnya, keluarga dekat. Kemudian setelah sampai di gedung parlemen Pak, orang-orang Ansor ngomong, "Nahnu al-umara wa antumul wuzara." Wahai orang Muhajirin, kami orang Ansor yang berhak menjadi pemimpin, sedangkan Anda menjadi menteri-menterinya saja gitu. Akhirnya Abu Bakar langsung naik podium memberi penjelasan Pak, kalau orang Ansor bisa berislam gara-gara orang Muhajirin, maka yang berhak menjadi pemimpin adalah Muhajirin, kemudian orang Ansor menjadi para menterinya. Kemudian Abu Bakar ngomong, "Aku ridho kalau kalian ini dipimpin oleh salah satu dari dua sahabat Nabi. Pertama Umar atau Abu Ubaidah bin Jarrah." Lah kok Umar langsung berdiri, "Wahai Abu Bakar, mana mungkin aku menjadi pemimpin wa anta hayyun sedangkan engkau masih hidup itu. Aku setuju kalau engkau yang jadi pemimpin." Lah kok semua anggota rapat Pak, para DPR MPR itu semuanya ngomong setuju.
Akhirnya apa? Dengan suara aklamasi Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Nah sekarang kembali kepada masalah mengapa Ali tidak mau. Tanya kepada Nabi, setelah Nabi wafat siapa penggantinya? Rahasia Pak. Karena apa? Coba kalau tanya, kemudian Nabi ngomong Abu Bakar. Yakin Pak? Para sahabat paham, oh Nabi tidak menghendaki dinasti. Kalau Ali berarti apa? Dinasti kan? Lah kalau Nabi sendiri tidak menghendaki keluarganya yang menjadi penggantinya Pak, otomatis periode berikutnya semuanya akan diambil orang lain. Sehingga keluarga Nabi tidak punya kesempatan. Yang kedua, bila Nabi ngomong yang mengganti saya adalah Ali, mantuku dan darah dan keluargaku, maka sejak itu akan terus menerus dipimpin oleh keluarga Nabi. Orang lain tidak punya kesempatan menjadi pemimpin. Makanya Ali cerdas juga kan? Karena siapa? Gurunya Nabi Muhammad. Ikut Nabi kan dia itu sejak kecil. Maka setelah Umar wafat, Utsman wafat, siapa? Baru Ali sebagai keluarga Nabi yang menjadi khalifah. Seperti itu Pak. Sehingga di dalam urusan pemilihan pemimpin, Islam tidak menentukan harus model ini, tidak. Terserah wa amruhum surabainahum. Urusan itu monggo dimusyawarahkan. Lah setelah itu Pak, Nabi Muhammad kecewa, lalu Nabi Muhammad bersumpah Pak untuk tidak pulang kepada semua istrinya 1 bulan. Sudah, saking kecewanya. Mengapa kecewa? Sampai dikritik oleh Gusti Allah loh Pak. Allah mengeritik loh Pak. Ya kalau netizen itu nggak apa-apa Pak. Mereka kan cari-cari aja itu. Lah kalau Allah sendiri yang mengeritik itu kan bukan main-main. Makanya mangkel marah. Padahal menurut kebiasaan masyarakat Pak, laki-laki kalau marah Pak, yakin akan melakukan salah satu dari 3 hal Pak. Pertama, dzirarun, membahayakan istri. Berupa apa? Dia ditinggal tanpa ditalak. Berarti nasibnya terkatung-katung. Cerai tidak, dikumpuli tidak. Ini haram hukumnya Pak. Haram. Yang kedua, kalau tidak dzirar, tolak. Halal, namun dibenci oleh Islam. Dan setan senang. Iblis bangga. Kalau ada setan kok berhasil memisahkan antara suami istri Pak, itu iblis memberi penghargaan Pak kepada setan tadi. Hebat Pak ya. Kemudian yang ketiga, ilak Pak, sumpah untuk tidak menggauli. Ini hukumnya mubah, boleh Pak. Orang laki-laki boleh karena kemarahannya boleh bersumpah untuk tidak menggauli istri. Namun Islam memberi batasan Pak. Paling lama 4 bulan. Di dalam Al-Quran surat itu Pak, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 226 dijelaskan, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur fa in fa'um fa innallaha ghafurur rahim. Buat orang-orang laki-laki yang bersumpah ilak tidak menggauli istrinya, bisa ditunggu sampai 4 bulan saja. Lebih dari 4 bulan maka istri harus lapor kepada Pak Hakim. Pak Hakim nanti akan memanggil suami, kamu pegat apa kamu kembali. Begitu Pak. Karena apa? Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Batas terakhir 4 bulan itu. Kalau oke kembali ya kembali, tidak masalah. Namun kalau lanjut berarti hakim yang akan menjatuhkan talak. Dengan keputusan hakim
dia sudah cerai sehingga si istri bisa lagi kawin dengan laki-laki lain. Tidak kal mu'allaqah seperti barang yang dicantelkan ya, nganggur, kelihatan ada yang punya namun tidak pernah dipakai sama sekali, itu kan membahayakan. Islam tidak ingin membahayakan kepada siapapun. Lah Nabi Muhammad sumpah ilah 1 bulan. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedih, Pak. Para jamaah juga masya Allah banyak yang nangis itu. Setelah Umar mengetahui kalau terjadi huru hara yang besar itu, karena Umar itu punya tonggo, Pak, yang rutin ngaji, Pak. Hari ini Umar yang ngaji, tonggonya tidak. Apa yang disampaikan Nabi ditularkan oleh Umar kepada tonggonya. Kemudian hari berikutnya Umar tidak ngaji, tonggonya yang ngaji, Pak, karena sama-sama sibuknya kerja, Pak ya. Begitu lah kok pas tonggonya yang ngaji pulang, masya Allah pintu rumah Umar digedor-gedor. Kagetlah Umar lalu mengatakan, ada apa? Ada peristiwa besar. Loh, apa orang kafir menyerang orang Islam? Bukan, lebih besar dari itu. Apa? Istri-istri Nabi dicerai semuanya. Langsung Umar kabur menuju ke rumah Hafsah. Kemudian Hafsah waktu itu menangis, Pak. Nabi Umar ngomong, apakah kamu dicerai oleh Nabi Muhammad? Mbah gak roh itu, nggak tahu. Langsung Umar menemui Nabi Muhammad, ternyata tidak diberi izin oleh penjaganya. Kata Umar, tolong beritahu Nabi. Umar kepingin ketemu itu, minta izin lagi, ternyata Nabi tidak memberi izin. Setelah 3 kali, Pak, baru memberi izin. Setelah itu masya Allah Umar sedih melihat Nabi, Pak, tidur telentang di atas pasir dekat dengan tempat minum dalam keadaan diem saja. Lalu Umar menghibur Nabi Muhammad, wahai Nabi, saya dibikin marah oleh istri saya. Lalu saya katakan, mengapa kamu sekarang kok berani membantah saya itu? Lah kok dia ngomong, jangankan saya, istri Nabi Muhammad saja sekarang sudah berani membantah Nabi Muhammad. Saya terkejut, saya terkejut. Pada waktu itulah Nabi mulai senyum. Kemudian Umar menceritakan, Bi, setelah saya dengar ini, Bi, saya datang kepada Hafsah anak saya. Kemudian saya marahi, saya katakan, kalau kamu sampai menyakiti Nabi, kamu akan celaka, kamu akan sengsara. Apakah kamu tidak tahu ada orang menyakiti Nabi langsung binasa? Lah kok Nabi senyum lagi, Pak. Senyum lagi. Lah setelah senyum 2 kali, lalu Umar minta izin untuk duduk di sampingnya. Setelah itu baru omong-omong, kata Umar, Bibi kok repot-repot, jenengan ganteng, pinter, nabi, kepala negara. Kalau istri panjenengan begitu, pegaten kabeh saja itu. Nanti Allah akan memberi ganti dengan istri yang lebih baik. Lah kok betul, Pak? Ayat kelima menjelaskan, Pak. Asa robbukum, Pak. Boleh jadi Tuhan kamu itu. Boleh jadi Tuhan kamu akan apa itu? In talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Boleh jadi Allah, jika engkau mentolak kepada mereka, Allah akan memberi ganti kepada kamu istri yang lebih baik daripada mereka. Muslimatin, istri yang betul-betul Islam, mukminatin, istri yang betul-betul mukmin, qanitatin, istri yang betul-betul taat, taibatin, istri yang betul-betul ahli kembali kepada kebenaran, abidatin, ahli ibadah, saihatin, ahli poso, sayibatin, baik itu janda, wa afkaron maupun perawan. Omongan Umar dituruti oleh Allah.
Itu berkali-kali, Pak. Makanya Nabi pernah berkomentar, seandainya setelah aku wafat masih ada Nabi lagi, maka Umarlah yang pantas jadi Nabi. Saking apanya? Banyaknya omongan Umar yang sesuai dengan ayat yang turun, Pak. Persis. Umar ngomong dulu, ayat turun. Umar ngomong dulu, ayat turun. Kalau jenengan tidak pernah, Pak ya? Sama dengan saya. Hadirin yang berbahagia, karena waktu sudah habis, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.